Selamat pagi adik-adik. Iya, berjumpa lagi. Ini hari apa ya? Hari Minggu. Iya, ini sudah jam 9. Kita mau mulai ibadah sekolah Minggu. Udah siap kan? Ayo adik-adik yang manis, yang cantik, yang cakep. Ayo, kita mau siap memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa, kita mau naikkan Bapakku datang padamu. Misalkan ya, semuanya nyanyi yuk. Yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan kami bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Saat pagi hari ini Tuhan kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau serahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, udah semangat kan? Kita mau memuji Tuhan ya. Cici mau ajak adik-adik untuk bermain Hompila Hompimpa. Siapa yang tahu? Pada tahu?
Tahu? Oh, tahu dong ya. Yuk, tapi kalau Cici main Hompila-Hompimpa masa sendiri ya? Gak ada temen nih, ada yang mau nemenin gak adik-adik? Ada? Gak ada? Gak ada. Gimana? Ada temen ternyata. Aku mau nemenin Cici, boleh Oh, nggak? boleh sekali, boleh. Asik, asik. Halo teman-teman, disapa dulu. Halo. Ya, oke, kita mau main sambil muji Tuhan. Mau? Mau? Oke, yuk kita mau angkat satu pujian Hompila-Hompimpa. Yeay, semangat ya semuanya. Yuk. Sama aku ya. Yuk. Hompila-Hompimpa, Yesus jagoanku. Yeay. Hompila-Hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompila-Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila-Hompimpa, Yesus jagoanku. Yeay. Hompila-Hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila-Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila-Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila-Hompimpa, Hompila-Hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila-Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi, dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Yeay. Seneng gak main? Seneng gak memuji Tuhan? Seneng dong. Yuk, masih mau temenin Cici? Mau Cici mau. Masih mau memuji Tuhan? Masih. Adik-adik di rumah masih mau memuji Tuhan? Masih dong. Yuk semangat. Kita mau pujikan kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Sambil pakai gerakan ya. Yuk. Kamu juga. Yeay. Yuk, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah.
tadi? Ada yang belum. Ayo kita lompat ya, kita ulangi. Kita bilang lebih indah ya sama-sama. 1, 2, 3. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, ayo lompat. Oh Yesusku, oh Yesusku. Terima kasih ya. Iya, Cici. Oh, capek nggak? Aku capek, Cici. Oh, capek. Baiklah. Terima kasih. Boleh nggak aku nyanyinya duduk? Boleh. Terima kasih, Cici. Terima kasih ya, dadah teman-teman. Ya, ini saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau naikkan Bapa Kau Setia. Semuanya sikap berdoa ya. Kau setia.
Haleluya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan ini, pujian kami ini, boleh menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati guru kami yang akan bagikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kita berbakti kembali dengan sekolah minggu GPDI Ora et Labora. Sebelumnya Koko mau menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-62 bagi GPDI Ora et Labora. Semoga senantiasa terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kembali lagi sama Ko Hengki. Apa? Ko Ahok? Boleh juga. Nah, adik-adik masih semangat? Masih. Nah, kita akan kembali bercerita tentang firman Tuhan. Kita baca, kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Minta koko, cici, minta mami papi juga. Kalau misalnya ada untuk boleh disiapin Alkitabnya. Kalau yang udah bisa baca, bagus, pinter. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Koko bacakan ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Adik-adik, saat ini Koko mau cerita tentang ketekunan. Ketekunan kepada Tuhan itu apa? Siapa aja tokoh-tokohnya? Yuk kita dengarkan cerita selanjutnya. Koko punya temen nih, namanya Thomas. Thomas ini adalah seorang peneliti. Dia salah satu penelitiannya adalah lampu pijar. Ia bukan hanya 1 kali atau 2 kali, tapi dia ribuan kali meneliti. Sampai akhirnya dia menghasilkan lampu pijar. Adik-adik tahu nggak lampu pijar? Itu lampu yang terang di dalam kegelapan yang sampai saat ini kita masih memakainya. Itu adalah penelitian dari Thomas. Adik-adik tahu nama lengkapnya? Thomas Alva Edison. Satu lagi nih adik-adik, ada cerita tentang ketekunan, yaitu tentang ketekunan Daniel. Yuk kita baca di kitab Daniel pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ini ceritanya tentang Daniel di gua singa. Nah, adik-adik, Daniel ini adalah anak Tuhan yang tekun, yang baik di hadapan Tuhan, yang berdoa 3 kali dalam sehari dan tidak pernah capek-capek, tidak pernah mengeluh. Dia terus mencari wajah Tuhan. Karena ketekunannya kepada Tuhan, ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang dengki. Makanya orang-orang itu membuat satu siasat supaya Daniel dihukum oleh raja. Akhirnya mereka membuat satu undang-undang, membuat satu aturan dan diajukan kepada raja supaya tidak boleh berdoa dan harus menyembah kepada raja. Karena Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan dan tiap hari selama 3 kali dalam sehari berdoa mencari wajah Tuhan. Akhirnya Daniel ditangkap
dan diserahkan kepada raja. Akhirnya dengan terpaksa raja harus menghukum Daniel dan memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Gua singa ini adik-adik isinya ada singa-singa yang kelaparan. Mereka udah tidak makan selama 1 tahun. Enggak ya, bukan 1 tahun ya. Kalau 1 tahun pasti udah keburu mati singanya. Tapi yang pasti singanya ini kelaparan. Dan Daniel akan dimasukkan ke dalam gua itu. Begitu Daniel dimasukkan ke dalam gua itu, lalu gua itu ditutup dengan batu yang besar sehingga di dalam itu gelap. Tapi tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Apakah singa-singa itu memakan Daniel? Yuk kita baca di Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-21. Keesokan harinya raja datang ke gua itu dan bertanya ke dalam gua itu, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Nah, tahu nggak adik-adik, apakah Daniel masih hidup? Kita baca ayat selanjutnya. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Di sini Daniel selamat. Tuhan membuat singa-singa itu tidak memakan Daniel. Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu. Dan akhirnya Daniel diselamatkan. Tapi tahu nggak adik-adik? Orang-orang yang dengki, yang iri hati, yang melaporkan Daniel kepada raja, akhirnya dipanggil sama raja. Dibawa mereka ke dalam gua yang gelap itu. Mereka dibawa bersama anak-anak mereka beserta istri-istri mereka. Lalu mereka dimasukkan ke gua singa itu. Saat mereka dimasukkan ke gua itu, waktu belum mencapai dasar gua itu, singa-singa yang kelaparan itu lalu menerkam, memakan mereka, mematahkan tulang mereka. Ngeri. Adik-adik, bisa bayangkan gak itu? Sungguh mengerikan. Kalau orang-orang yang jahat, yang iri hati. Nah adik-adik, gak boleh iri hati, gak boleh dengki sama orang. Kita harus terus berharap kepada Tuhan, terus memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah itulah contoh-contoh dari ketekunan. Ketekunan itu artinya tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah dalam hal-hal yang sulit lalu menyerah, tidak cengeng. Adik-adik, kita harus bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tentunya dalam ketekunan kita harus memiliki hati yang baik. Kita harus menyerap semua firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan tiap hari. Terus kita harus rajin berdoa. Kita rajin beribadah sekolah minggu supaya Tuhan memberkati setiap apa yang kita lakukan. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Di rumah kalau disuruh sama mami papi, kita harus mau coba lakukan. Jangan cepat marah, jangan cepat bete-bete, ya. Nah, itulah cerita hari ini
biar kita terus berjuang di dalam Tuhan. Semoga Tuhan terus memberkati kita semua. Dan kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, kita harus bertekun sehingga menghasilkan buah yang manis. Berbuah, 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 berbuah. Ho, 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 ho. Haleluya. Ya, adik-adik, tadi kita udah dengerin cerita. Ya, sekarang waktunya kita tutup cerita ibadah kita hari Minggu ini dengan doa. Tunggu, tadi kata Koko Hengki gereja kita berulang tahun, betul tidak? Ya, kita mau ngucapin selamat ulang tahun ya buat gereja kita GPDI Ora Et Labora Majalaya. Terima kasih, kita mau berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.